Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Cahya Khalifah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan membahas mengenai makna negara hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tugas mata kuliah Hukum Konstitusi. Ada yang tahu nggak sih apa itu hukum? Dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Umar Said Sugiarto, hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Barang siapa yang melanggar norma hukum, maka dapat dijatuhi hukuman atau sanksi oleh pihak yang berwenang. Beberapa ahli mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Paul Solten dalam bukunya El Del juga mengatakan bahwa hukum bersifat suatu perintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang tahun 1945 sebagai konstitusi negara, pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat segala hal mengenai penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, suatu konstitusi harus bersifat lebih stabil daripada produk hukum lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 ini berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not of man. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Menurut Sudarko Gautama tahun 1983, bahwa ada 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yaitu yang pertama, terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan. Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum. Individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Dan yang kedua, asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Azhari dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya tahun 1995, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri yang dapat mendeskripsikan mengapa Indonesia termasuk dalam negara hukum. Berikut ini ciri-ciri negara hukum menurut Azhari. Yang pertama, hukum bersumber pada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Dan yang terakhir, dianutnya sistem MPR. Bagaimana negara hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara? Di slide ini menjelaskan bahwa karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu negara kekeluargaan.
Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu, termasuk pula hak milik atau hak asasi manusia, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan bersama di atas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun di sisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional, dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kedua, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik, maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum, baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupun the rule of law, yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain. Misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di Nusantara ini. Sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ketiga, merupakan religious nation state. Dengan melihat pada hubungan antara negara dengan agama, maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekularisme, tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti teokrasi dan dalam konsep nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prismatik ini adalah bahwa ateisme dan juga komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini, negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Saya kurang setuju dengan berlakunya prinsip pluralisme atau multikulturalisme diterapkan di Indonesia. Pandangan saya semestinya di Indonesia menganut asas atau prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun sistem hukum nasional, sehingga meskipun kita perlu menganut sistem prinsip unifikasi hukum, namun unifikasi hukum yang kita anut dan kita bangun mestilah memperhatikan sisi-sisi universal dari setiap perbedaan sebagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kelima dan yang terakhir, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama, yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu, berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu, mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi, serta adanya kesamaan visi misi, tujuan, dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.